Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sesi pertama dari rangkaian tausiah bekerja dengan iman merupakan mukadimah atau pendahuluan menerangkan apa-apa yang akan dibahas selanjutnya tentang makna bekerja dengan iman. Bermula dengan Islam sebagai agama yang sempurna, yang satu-satunya agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Agama yang sempurna ini diturunkan melalui manusia yang paling sempurna di muka bumi ini, Rasulullah Muhammad SAW. Dan agama yang sempurna ini dituliskan dalam kitab yang sempurna, yaitu Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Quran dan tuntunan Rasulullah berupa Al-Hadis menjadikan kita manusia yang sempurna. Al-Quran menjadi petunjuk, peraturan atau panduan menjalankan Islam sebagai agama yang sempurna. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Lalu, sudahkah kita pemeluk agama Islam ini menjadi manusia yang sempurna? Manusia yang sejahtera di dunia dan terjamin masuk surga kelak di akhirat. Islam mengajarkan bagaimana meraih sejahtera di dunia dan surga di akhirat berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Setiap amalan, setiap perbuatan, belajar, bekerja, berusaha, dan seterusnya didasarkan pada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Setiap persoalan kehidupan kita bersandar pada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Setiap amalan didasarkan pada keimanan kita bahwa Al-Quran dan hadis Rasulullah menjadi petunjuk, peraturan, dan panduan. Inilah yang akan menjadikan kita manusia Islam yang sempurna, sejahtera di dunia dan penghuni surga kelak di akhirat. Muslimin dan muslimah yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini bisa berbentuk berbagai macam amal perbuatan, bisa amal soleh yang mengharapkan ridho Allah semata, bisa berupa bekerja menuntut ilmu atau belajar, bekerja untuk mendapatkan nafkah, bekerja untuk dirinya sendiri atau wirausaha. Amalan atau bekerja pada tausiah ini dibagi menjadi
3 macam materi utama. Islam mengenal 3 materi utama. Pertama adalah niat, yang kedua adalah ikhtiar, yang ketiga adalah tawakal. Masing-masing materi dibahas dengan topik-topik yang sangat penting. Niat ada 8 topik, ikhtiar juga 8 topik, tawakal juga 8 topik. Jadi total ada 24 topik yang akan kita bahas. Materi utama pertama adalah niat. Semua amalan itu tergantung dari niat kita. Kalau kita niatnya baik, hasilnya akan baik. Kalau kita niatnya tidak baik, hasilnya pasti tidak baik. Kita akan bahas apa-apa yang akan kita lakukan untuk aktivitas niat ini. Yang pertama adalah kita jelaskan tentang kekuatan niat atau the power of niat. Kita rumuskan niat kita sesuai dengan unsur-unsur yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu niatnya kita catatkan dalam kegiatan aktivitas sholat, yaitu sholat hajat. Kita register niat kita ke Allah supaya Allah mengetahui apa yang akan kita kerjakan. Kemudian kita komunikasikan dengan Allah tentang niat kita. Rasulullah bersabda, saat sholat seorang hamba bercakap mesra dengan Rabb-nya. Dalam komunikasi dengan Allah yang maha bersih, yang maha suci, kita pun juga harus bersih dan suci. Kita harus lakukan taubatan nasuha secara ikhlas. Kemudian kita susun doa-doa kita yang praktis sampai kepada Allah dengan benar. Kemudian kita susun langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam jangka pendek, misalnya dalam 1 tahun. Apa yang akan kita capai, apa yang kita inginkan. Misalnya ingin naik jabatan, misalnya ingin punya sepeda, atau kita akan mulai usaha baru. Kemudian kita susun rencana jangka panjang, cita-cita kita. Misalnya kita ingin punya keluarga yang sakinah mawadah, kita ingin punya rumah atau mobil, atau kita punya usaha baru, dan seterusnya. Disusunlah rencana jangka panjang mendampingi rencana jangka pendek yang tadi. Mengakhiri materi utama niat, kita lakukan evaluasi. Sudah benarkah sholat kita dan doa-doa kita? Apa yang dirasakan kemajuan atau progres daripada niat yang kita sampaikan? Materi utama selanjutnya adalah ikhtiar, melaksanakan apa yang telah kita niatkan sebelumnya. Manajemen waktu, kita membuat penyatuan rencana jangka pendek dan jangka panjang dalam satu rentang sehingga dapat kita lakukan sebagai target waktu dalam kegiatan ikhtiar ini. Bekerja adalah ibadah, memiliki aturan dan larangan agar mendapatkan kesejahteraan di dunia dan balasan surga di akhirat. Allah pasti menguji, bersiap menghadapi ujian, tidak perlu putus asa karena ujian tidak akan melebihi kemampuan kita. Laksanakan ikhtiar dengan disiplin, sesuai rencana, serta loyal terhadap tujuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai orang yang beriman, yang berkarya, produktif, menghasilkan berbagai kebaikan. Kemudian selalu berpedoman dengan kesempurnaan. Tidak ada kompromi dengan situasi apapun yang menghambat kita. Kita lakukan evaluasi untuk melihat keberhasilan pencapaian rencana sesuai jadwal, persoalan-persoalan yang kita hadapi, dan solusi-solusinya. Materi utama berikutnya adalah tawakal.
Tawakal ini adalah support atau dukungan terhadap ikhtiar agar menghasilkan hasil yang kita harapkan secara maksimal. Sabar melaksanakan rencana yang ditetapkan, sabar menghindari kesalahan, sabar menghadapi persoalan. Kemudian ikhlas menerima kenyataan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus percaya bahwa hanya Allah lah yang berhak menentukan seberapa besar rezeki yang dibagikan ke para hambanya. Berprasangkalah baik dengan Allah. Hanya Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita, sedang kita tidak tahu. Berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah akan membuat Allah senang dan Allah akan memperhatikan kita. Hindari perbuatan yang tidak disukai Allah agar komunikasi dengannya berjalan dengan baik dan lancar. Selalulah bersyukur mendatangkan rahmat Allah dan hidayahnya. Apapun dan rencana yang kita buat, Allah lah yang menentukan hasilnya. Dan itu yang terbaik untuk kita. Kita melakukan evaluasi akhir, namun kembali ke awal. Evaluasi setiap langkah apakah dilaksanakan dan hasil yang terbaik yang didapatkan. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, kegiatan bekerja dengan iman yang 24 materi disebutkan tadi dilaksanakan 24 kali pertemuan, bisa sekali seminggu atau 2 kali seminggu, direncanakan bersama dengan admin kita. Bagi peserta yang mengikuti minimum 20 sesi akan diberikan sertifikat kepesertaan dari Yayasan Al-Ma'lu Bil Iman, Pondok Pesantren Cempakawangi. Kegiatan tausiah ini diarahkan oleh Ustadz Budi Nugroho, Ketua Yayasan Al-Ma'lu Bil Iman, admin Saudara Raihan, dia santri dari Pesantren Cempakawangi, dan pengajian yang membaca Al-Quran tadi Saudara Fandi, dia santri dari Makassar di Pondok Pesantren Cempakawangi, dibantu dengan teman-temannya santri-santri di pondok. Kegiatan ini tidak dipungut biaya, namun kalau mau wakaf membantu beasiswa adik-adik yang tausiah di pondok pesantren, kami persilahkan. Marilah kita tutup sesi mukadimah kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengaturan selanjutnya dipersilakan komunikasi dengan admin atau mengikuti di FB atau di Instagram. Dipersilakan juga subscribe di YouTube. Kalau ingin mendengarkan kembali tausiah bisa di www.almalubiliman.com. Terima kasih.